Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya siswa 10 Madrasah Aliyah kelas 10 IPS 1 Ilham Pradani, pelajaran fikih tugas fikih pengertian zakat dan hikmahnya di tanggal 13 bulan 10 ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang zakat dan hikmahnya. Tolong diperhatikan. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui apakah zakat itu. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Yang pertama yaitu menurut bahasa, yaitu az-zakah bertambah, tumbuh, atau berkembang. Dan yang kedua yaitu menurut istilah atau syarak, yaitu sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan yang berhak menerima. Selanjutnya yaitu macam-macam zakat, terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan yang kedua yaitu zakat mal. Di sini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Pelaksanaan zakat fitrah ini yaitu pada akhir bulan Ramadan, yaitu biasanya pada ba'da maghrib sampai sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Dan bagaimana jika diberikan sesudah melakukan sholat Idul Fitri? Maka di sini tidak lagi disebut dengan istilah zakat, tetapi disebut dengan sodakoh. Dan yang kedua di sini ada zakat mal. Zakat mal sering disebut juga dengan zakat harta. Zakat mal ini yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan Islam dalam hukum Islam atau dalam jangka waktu yang tertentu. Tujuan dari zakat mal ini yaitu untuk membersihkan dan mensucikan harta benda dari hak-hak kaum miskin di antara orang-orang Islam. Jadi simpulannya, harta benda yang kita miliki 2,5%-nya merupakan hak dari orang lain yang wajib kita zakatkan. Oleh karena itu, orang yang memiliki harta lebih itu memiliki kewajiban zakat. Tapi berupa apa? Itu dia berupa ketentuan syarat tadi. Setelah kalian paham mengenai zakat fitrah dan zakat mal, semua itu ada syaratnya. Yang pertama, pelajari syarat-syarat dari zakat fitrah terlebih dahulu. Ada 3, yaitu 1. Harus beragama Islam. 2. Sebelum terbenam matahari penghabisan bulan Ramadan atau setelah maghrib sampai sebelum sholat Idul Fitri. Dan 3. Memiliki kelebihan harta dan makanan untuk dirinya dan yang dinafkahi, baik itu binatang, manusia. Jadi, jika memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang dinafkahinya, wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Tetapi misalkan tidak mampu untuk membeli beras pun atau benda apapun, maka orang seperti itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Karena zakat ini syaratnya memang untuk yang memiliki kelebihan harta untuk dirinya sendiri maupun yang dinafkahi. Kemudian ada syarat-syarat zakat mal. Jika syaratnya zakat mal ada 5, yaitu syarat-syarat zakat mal ada 5, yaitu yang pertama harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal, karena termasuk harta yang akan diberikan. 2. Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan. Contohnya pertanian, perdagangan yang berpotensi untuk berkembang. Dan 3. Memiliki milik penuh atau milik sepenuhnya dari sang pemberi. 4. Mencapai nisab atau tidak rugi bila 2,5% hartanya diberikan sebagai zakat mal. Dan 5. Mencapai 1 tahun kepemilikan. Kemudian ada 8 orang yang berhak menerima zakat fitrah.
Yang pertama yaitu fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, amil zakat, yaitu panitia penerima dan pengelola dana zakat. 6. Budak rikab atau hamba sahaya. 7. Harim, yaitu orang-orang yang memiliki hutang, menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya. Dan yang ke-8, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Kemudian kita akan mempelajari tentang hikmah disyariatkannya zakat, yaitu yang pertama, hikmahnya adalah membersihkan jiwa seorang muslim dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahan-kesalahan serta dampak buruk di dalam hati. Yang kedua, yaitu meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang dengan cara menuntun hutang dan menunaikan kewajibannya yang wajib ditunaikan. Yang ketiga, menghimpun hati yang tercerai-berai di atas keimanan Islam. Dan yang keempat, membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit hutang. Kemudian yang kelima, yaitu membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindungi dari berbagai musibah. Membersihkan artinya membersihkan harta yang bukan hak atau milik kita, yang seharusnya milik orang lain yang harus kita zakatkan harta kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.